Om Swastiastu, Ibu Rini. Om Swastiastu, Pak Rajat. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, Ibu Rini? Kabar saya baik, Pak. Sehat. Nggih, setungkar. Jadi, untuk hari ini, Ibu akan melaksanakan coaching, nggih. Iya. Nggih, kalau boleh saya tahu dengan siapa rencananya Ibu akan melaksanakan coaching ini? Baik, Pak Rajat. Saya akan eh, praktik coaching dengan Coach Ibu Feni. Dengan Ibu Feni, nggih. Jadi, Iya. nggih, yang lanjutkan. Sebelum Ibu melaksanakan coaching ini, boleh saya bertanya sedikit saja, Bu? Oke, silakan Pak Rajat. Baik, yang pertama, nanti ketika Ibu melaksanakan praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan pada percakapan coaching tersebut, Bu? Baik, Pak Rajat. Ketika melaksanakan praktik coaching, saya akan melakukan penilaian dengan rubrik penilaian yang saya gunakan, yaitu tentunya harus sesuai dengan tahapan alur tirta, di mana terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Aksi dan tanggung jawab. Oke, berarti Ibu akan menggunakan rubrik yang sesuai dengan tahapan alur tirta. Berarti begitu, Bu. Nggih. Jadi, yang berikutnya kemudian nanti pada saat coaching, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik, pada saat coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuh. Sehingga nantinya, iya, saya ingin nanti saya bisa fokus mendengarkan jawaban-jawaban dari coachi, kemudian sehingga nanti saya bisa ke tahapan selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Baik sekali Ibu Rini. Berarti itu lebih mengarah kepada coaching dan supaya itu Ibu bisa menggali ide-ide dari coaching tersebut. Begitu, nggih, Bu, nggih. Iya, Pak. Nggih, terakhir Ibu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Ibu? Mm-mm. Baik, harapan saya setelah melakukan praktik teknik coaching ini, saya bisa terus mengembangkan kemampuan saya dalam melaksanakan teknik coaching sehingga nanti saya bisa ikut mengembangkan, membantu teman, mengembangkan mereka untuk membantu mengatasi, mengembangkan ide mereka untuk mengatasi pembelajaran-pembelajaran di kelas, Pak. Baik sekali Ibu. Jadi di sini harapan Ibu yaitu ingin mengembangkan kemampuan di dalam melaksanakan coaching untuk membantu teman sejawat untuk mengembangkan ide-ide dan solusi untuk memecahkan permasalahan. Seperti itu Ibu Rini. Iya, betul Pak Raja. Nggih. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Ibu. Silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Nanti saya mohon izin untuk melakukan observasi ketika Ibu melaksanakan coaching. Nggih. Nggih, Baik, terima silakan kasih Pak Ibu. Raja. Nggih, sama-sama. Ya. Silakan Ibu. Selamat siang Bu Feni. Selamat siang Ibu Rini. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu Rini. Bu Rini bagaimana kabarnya? Iya, kabar saya juga baik Bu Feni. Bu Feni, akhir-akhir ini saya melihat Ibu banyak termenung, tidak seperti biasa yang ceria ketika akan memulai pembelajaran. Apakah ada hal-hal yang Ibu pikirkan, Bu Feni? Baik,
benar sekali Bu Rini. Jadi beberapa pekan ini ketika saya mengajar di dalam kelas, eh, beberapa siswa saya itu saya rasa kurang fokus Bu Rini untuk mengikuti pembelajaran. Jadi Iya. hal itu membuat saya ya pastinya sebagai seorang guru merasa bertanya-tanya kenapa sih kok mereka jadi seperti itu begitu Bu. Mm-mm, mm-mm. Iya. Oh, jadi yang selama ini yang sudah membuat Bu Feni sering termenung dan sepertinya berpikir keras gitu ya. Eh, Siswa di kelas kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran bersama Bu Feni. Kalau menurut Bu Feni, apa tanda-tandanya mereka kurang fokus, Bu Feni? Apa perilaku mereka sehingga Bu Feni bisa menyatakan bahwa mereka kurang fokus? Baik, jadi ketika di dalam kelas siswa-siswa tersebut mereka lebih banyak diam kemudian termenung, dan ketika saya menghampiri mereka kemudian mereka terlihat terkejut ketika saya menghampiri, dan ketika saya eh, menanyakan atau membuat pertanyaan romantis kepada mereka, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan Bu. Mm-mm. Oh, jadi mereka kurang fokus ditandai dengan siswa lebih banyak diam. Kemudian ketika ibu panggil, eh, dia terkejut. Kemudian ketika diberikan pertanyaan tidak bisa menjawab. Seperti itu ya, Bu. Iya, benar sekali Bu Rini. Mm-mm. Nah, kalau menurut Bu Feni, seharusnya bagaimana perilaku siswa ketika mengikuti pembelajaran dengan Bu Feni? Ketika anak bisa fokus mengikuti pembelajaran itu, gimana tandanya, Bu? Bagaimana sikap-sikap yang mereka tunjukkan? Baik, kalau menurut saya idealnya murid-murid tersebut bisa mengikuti alur pembelajaran dengan baik tentunya, yaitu mereka bisa fokus, kemudian memperhatikan ketika ada gurunya yang menjelaskan. Selain itu juga mereka bisa aktif di dalam kelas ketika ada pertanyaan, mereka bisa menjawab, dan juga ketika mereka tidak mengerti, mereka berani untuk menyampaikan pertanyaan. Seperti itu gurunya. Oh, iya. Jadi harapan Bu Feni adalah jika anak-anak fokus, itu dia selalu memperhatikan Bu Feni ketika mengajar, kemudian aktif menjawab pertanyaan, bahkan juga aktif bertanya. Itu Benar. tanda-tandanya kalau fokus, berarti dia kalau sudah bisa berperilaku seperti itu, artinya dia sudah fokus ya Bu, mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, begitu ya. Nah, kalau misalnya saya kasih ring angka 1 sampai 10 gitu, perilaku siswa yang dari kurang fokus itu ke fokus, dari 1 yang kurang fokus sampai fokus itu saat ini siswa Bu Feni ada di angka berapa, Bu? Jadi kalau menurut saya di antara ring 1 sampai 10, anak-anak yang kurang fokus itu ada di posisi nomor 5 Bu. Di posisi 5. Nah, nanti harapan Bu Feni, anak-anak bisa ada di angka berapa, Bu? Kalau harapan saya yang tadinya saat ini mereka masih ada di level 5 itu bisa semakin meningkat di posisi 8 bahkan sampai dengan di posisi nomor 10. Ya. Nah, apakah Bu Feni sempat bertanya kepada anak-anak apa yang menyebabkan mereka kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran bersama Bu Feni? Jadi saya juga sudah sempat bertanya ke beberapa anak yang di situ saya perhatikan mereka kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ada beberapa
jawaban yang saya temukan yaitu diantaranya ada beberapa anak yang memang di situ sering tidur larut malam Bu, karena mereka sering begadang, baik itu bermain game online ataupun melakukan hal-hal di situ yang mungkin tidak memberikan efek positif bagi mereka. Selain itu ada juga beberapa anak yang mengalami faktor masalah keluarga. Baik, jadi setelah Bu Feni sudah sempat bertanya kepada anak-anak gitu ya, melakukan survei secara mandiri, penyebab dari anak-anak kurang fokus itu karena mereka tidur larut malam, kemudian sehingga menjadi bergadang gitu ya. Nah, terus mereka ketika bergadang itu mereka ternyata main game online, kemudian juga ada beberapa anak yang mengalami masalah keluarga. Nah, uh, setelah mengetahui alasan-alasan anak-anak, apakah Bu Feni sudah sempat melakukan tindakan apa nih, Bu, supaya anak-anak bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan mereka kurang fokus ini? Apa usaha Bu Feni yang sudah Ibu lakukan supaya mereka bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan mereka tidak fokus sehingga mengganggu kan proses pembelajaran di kelas? Baik, jadi setelah saya mengetahui alasan mereka kenapa tidak fokus ketika mengikuti pembelajaran di kelas, saya sudah melakukan beberapa upaya Bu, di mana di antaranya adalah saya melibatkan rekan sejawat saya, yaitu pertama adalah guru BK dan juga wali kelas dari kelas yang saya ajak tersebut. Kemudian juga saya melakukan komunikasi dengan wali murid si anak tersebut. Jadi saya melakukan kompetitif bersama dengan wali kelas dan juga guru BK-nya. Dan saya menyampaikan kepada kedua orang tua ataupun saya juga menggali informasi dari wali murid tersebut. Kenapa kok anak-anak di situ sering begadang seperti itu? Ataupun kita di situ sama-sama mencari solusi bagaimana caranya agar anak-anak ketika di rumah itu tidak tidur larut malam seperti itu. Baik, penyebab kurang fokus itu karena disebabkan begadang dan sebagainya sudah sempat Ibu diskusikan ya Bu bersama teman-teman rekan-rekan sejawat yang lain, bersama wali kelas dan juga guru BK. Nah, upaya yang Ibu lakukan sudah baik sekali, sudah melibatkan teman sejawat, kemudian sudah melakukan diskusi bagaimana mengatasi anak-anak yang sering bergadang itu. Nah, apakah solusi itu sudah Ibu terapkan, Bu, kepada anak-anak? Baik, di antaranya sudah saya terapkan Bu, seperti saya melakukan pendekatan secara individual kepada anak tersebut dan juga saya juga sudah komunikasi dengan wali kelasnya. Sudah berdiskusi dengan wali kelasnya. Tindakan apa Bu yang Ibu bisa lakukan kepada anak-anak ini? Setelah Ibu berdiskusi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, tindakan apa yang akhirnya akan Ibu terapkan kepada anak-anak? Baik, jadi ada beberapa tindakan yang saya rencanakan saya akan terapkan kepada anak-anak, yaitu yang pertama adalah mengemas pembelajaran dengan lebih menarik lagi, saja dengan game edukatif, yaitu membuat atau ya membuat kuis seperti itu. Jadi ketika pembelajaran mereka lebih aktif lagi, kemudian melakukan video-video pembelajaran di situ yang bisa menarik perhatian dan juga antusias dari siswa yang tadinya kurang fokus. Baik, jadi yang akan Ibu lakukan membuat pembelajaran lebih menarik begitu ya Bu ya. Nah, itu kan dari sisi Ibu gitu ya. Nah, kalau dari siswa sendiri Bu, apa rencana Ibu
Karena kan kalau siswa yang tidak fokus itu penyebabnya ada dua ya seperti yang Ibu sampaikan tadi dari siswa itu sendiri, kemudian mungkin dari ibu yang kurang pembelajarannya kurang kurang bervariasi begitu. Nah, kalau untuk mengatasi permasalahan yang berasal dari siswa sendiri, Bu, bagaimana, Bu? Kalau untuk dari siswa sendiri, saya akan mengajak diskusi siswa tersebut. Eh, Kemudian tentunya saya akan eh, menerapkan sedikit dari diskusi di mana di situ kami akan berdialog dan harapannya anak-anak bisa eh, mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya saja ketika mereka sering begadang, mungkin di situ mereka harus menentukan batas mereka boleh bermain sampai jam berapa. Seperti itu jangan sampai mereka berlarut-larut tidurnya, berlarut-larut untuk main game online-nya sehingga menyebabkan ketika di sekolah mereka mengantuk, kemudian mereka kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baik, bagus sekali Bu, rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan gitu untuk mengatasi siswa yang kurang fokus di kelas ya. Pertama dengan mengajak siswa itu untuk mengatasi kendala mereka, mengatasi permasalahan mereka. Kemudian Ibu juga akan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak bisa lebih tertarik dan lebih fokus gitu ketika mengikuti pembelajaran. Nah, baik Bu Feni, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukannya? Baik, untuk pelaksanaan sendiri saya rencanakan dalam waktu dekat Bu, mungkin antara 1 pekan sampai 2 pekan ke depan. Begitu Bu. Iya, ya Bu Feni, saya tunggu kabar baiknya. Semoga upaya-upaya yang Ibu lakukan bisa berhasil ya Bu. Sebentar Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Feni. Kembali Bu. Oke, bagus sekali percakapan antara Ibu Rini dengan Ibu Feni yang saya lihat. Nge, Bu, nge. Jadi, baik Bu. Eh, apa namanya tadi saya sudah mendengarkan apa yang sudah dipercakapan di eh, percakapan Ibu dengan Bu Feni dari alur Tirta itu semua sudah kelihatan Bu. Jadi sudah sangat luar biasa sekali. Saya melihat tadi sudah dimunculkan sesama mitra. Kemudian alur tirtanya juga sudah terlihat seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk sekarang, izinkan saya untuk bertanya tentang praktik coaching yang sudah kita laksanakan tadi. Nge, Bu, nge? Ya, baik Pak. Silakan Pak Raja. Nge, baik. Jadi, apakah proses coaching yang sudah Ibu laksanakan sudah sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan? Pak Raja, tadi indikator yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan kehadiran penuh ya Pak. Betul, Ibu. Nah, tadi ketika proses coaching sudah berlangsung, saya sudah berusaha nih Pak untuk melakukan kehadiran penuh. Tetapi sepertinya tadi karena situasi juga ya Pak, kita kan melaksanakannya secara online gitu. Betul. Saya sudah hadir penuh, tetapi sepertinya ada gangguan sedikit ya Pak tadi, gangguan sinyal itu. Nah, itu sedikit membuyarkan juga konsentrasi saya. Seperti itu Pak Rajat. Ya, baik, bagus sekali, Ibu. Jadi, tadi saya juga sudah mengamati Ibu. Untuk sekarang, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Nge, Bu Rini? Nggih. Ya. Nge, tadi, sebentar. Sini catatan saya. Tadi saya melihat
Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Rini pada kucinya. Nggih. Sehingga ide-ide dari kuci itu bisa muncul dengan sangat baik. Nah, kemudian kapan itu akan dilakukan, siapa yang akan mendukung kegiatan, dan apa yang akan dibuat, saya lihat itu sudah tergali dengan sangat baik. Jadi di sana saya melihat siapa yang dilibatkan seperti guru rekan sejawat, guru BK, wali kelas bahkan sampai orang tua murid. Dan kapan akan dilaksanakan tadi sudah muncul juga akan dilaksanakan 2 pekan kemudian. Itu sudah sangat baik sekali Bu Rini. Nah, jadi itu hasil dari pengamatan saya Ibu. Kemudian Iya. dari ketiga kompetensi seorang coach seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu ke depannya ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi Bu Rini? Kira-kira. Baik Pak Rajat. Jadi tadi saya juga sudah sempat berusaha terus konsentrasi ya Pak. Betul, betul. Sudah berusaha untuk hadir secara penuh, mendengarkan Koci bercerita, kemudian sudah mendengarkan aktif juga. Nah, ke depan saya ingin terus bisa mempraktekkan teknik coaching ini untuk teman-teman sejawat yang lain juga. Nah, tentunya ketika itu berhubungan dengan coach yang berbeda, dengan kasus yang berbeda juga, tentu dengan situasi yang berbeda, saya masih ingin terus belajar, Pak, meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Rajar. Sehingga nanti saya bisa membantu teman untuk menggali ide, melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas mereka, kemudian mencari solusi, bahkan menemukan ide-ide baru terhadap proses-proses pembelajaran, memperbaiki proses-proses pembelajaran yang ada di kelas, sehingga nanti pembelajaran yang berpihak kepada murid bisa terwujud di kelas-kelas mereka. Seperti itu, Pak Ajat. Nggih, baik sekali Ibu. Jadi daripada hal tadi sudah ketiga kompetensi sudah kelihatan, namun di sini Ibu Rini masih tetap akan mengembangkan terutama di dalam pembuatan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, jadi demikian observasi yang kita lakukan pada siang hari ini, Bu. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tiang ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan, begitu juga dengan Ibu Feni. Akhir kata, Tiang tutup kegiatan ini dengan Paramo Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Pak Rajat. Terima kasih kembali Bu Feni, Bu Rini.